Terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bersih. Rajin mencuci tangan dengan benar, dan ingat mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Rajin berolahraga, melakukan social distancing, yaitu selalu menjaga jarak dan hindari keramaian. Untuk masyarakat yang sedang sakit, sebaiknya menggunakan masker. Jaga jarak, hindari keramaian, sering cuci tangan, dan di rumah saja. Bersama kita bisa. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV, saya Pradana Adiputra hadir kembali dan inilah saatnya saya akan membawakan bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini. Kami akan berbincang-bincang nanti dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Bali, artinya kami akan membahas mengenai dinamika transportasi saat wabah COVID-19. Iya, pemirsa Bali TV, transportasi termasuk bidang yang terkena dampak langsung wabah COVID-19. Orang disarankan tetap berada di rumah dan mengurangi bepergian. Bahkan pemerintah tahun ini melarang mudik lebaran, walaupun kemudian ada relaksasi, masih ada yang diperbolehkan untuk mudik. Nah, bagaimana MTI menyikapi kondisi tersebut? Kemudian apa solusi yang bisa diterapkan agar sektor transportasi tetap menggeliat atau melakukan aktivitasnya dengan kondisi khusus dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Baik, kami sudah terhubung dengan Ketua MTI Bali, Bapak Imade Rai Ridarte. Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Halo? Iya, baik Bapak. Apa kabar Bapak? Ya, selamat malam Om Swastiastu. Kabar baik ya Pak Made? Kabar baik. Iya, Bapak ini di masa pandemi COVID-19, dampak yang muncul termasuk di sektor transportasi sudah terasa ya Pak ya. Ini menurut Bapak bagaimana MTI atau Masyarakat Transportasi Indonesia menyikapi adanya pandemi COVID-19 ini Pak? Halo Bapak? Iya. Terima kasih Bung Pradana, halo. Iya. Ya. Bapak sudah mendengar tadi pertanyaan saya yang pertama, Pak? Iya, mendengar. Iya, baik, silakan dijawab Bapak. Silakan direspon. Silakan. Baik, terima kasih. Menanggapi pertanyaan tadi, saya kira kita semua harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mencermati dengan seksama. Iya. Tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian MTI juga turut menginformasikan kepada masyarakat luas, khususnya yang terkait dengan transportasi, untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dan saran-saran pemerintah, terutama tentang pembatasan atau pengendalian perjalanan atau bepergian. Saya kira ini yang harus diperhatikan dalam situasi seperti ini. Ada pembatasan-pembatasan yang memang harus ditaati oleh seluruh pihak, khususnya yang ingin bertransportasi. Iya, ini artinya kalaupun konteks di Bali kan memang moda transportasi umum sangat minim digunakan oleh masyarakat Pak ya, artinya walaupun ada. Nah ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini bagaimana Pak perkembangannya sekarang? MTI melihatnya dan menyikapinya seperti apa Pak? Saya kira MTI juga sebagai suatu organisasi yang berdiri di tengah antara masyarakat dan juga pemerintah. Ada hal-hal yang perlu disampaikan, program-program pemerintah yang perlu disampaikan ke masyarakat. Itu MTI mengambil peran untuk memperluas informasi baik ini.
Kemudian demikian juga ada beberapa masukan-masukan dari masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk penetapan kebijakan tentu akan diteruskan. Iya. Dan keterpaduan antara kebijakan pemerintah dan juga hal-hal yang terjadi di masyarakat ini perlu senantiasa dikomunikasikan sehingga tidak muncul atau timbul hal-hal yang mungkin sama-sama tidak diinginkan baik oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa maupun pemerintah sebagai regulatornya. Ya, baik. Ini kemudian untuk menjelang Lebaran, Pak, ini untuk mudik kan sebetulnya di awal sudah ada larangan, tapi kemudian ada fleksibilitas. Nah, ini penggunaan moda transportasi oleh masyarakat ini sehubungan dengan kebijakan tersebut, kemudian apa yang direspon oleh MTI sendiri sekarang? Ya, saya kira seluruh pihak ya, kita merasa juga prihatin, terutama bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, kemudian nanti akan diakhiri dengan perayaan Idul Fitri atau Lebaran, di mana proses menjelang Lebaran itu tentu kita sering saksikan adanya kegiatan mudik. Nah, untuk Lebaran kali ini, tegas pemerintah mengatakan bahwa mudik dilarang. Jadi artinya tidak ada kegiatan mudik. Tentu hal ini juga menjadi pukulan besar juga bagi pelaku-pelaku transportasi, terutama penyedia-penyedia jasa transportasi, baik darat, laut maupun udara, yang mana masa-masa mudik ini adalah sebenarnya saat-saat puncak, di mana mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada hari-hari biasa. Namun terlepas daripada hal tersebut, saya kira ada hal yang lebih penting yang harus diutamakan oleh semua pihak, yaitu dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Dari daerah-daerah yang terutama yang terdampak sangat besar kepada daerah-daerah yang mungkin bisa terdampak apabila ada aktivitas mudik dari satu tempat ke tempat lainnya. Tentu sudah diatur juga di dalam Permen Hub 25 tahun 2020 dan juga ada pembatasan dengan adanya surat edaran dari Gugus Tugas Nasional yang nomor 4 tahun 2020. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Ya, artinya MTI juga sudah melakukan sosialisasi yang intens ya, Pak ya. Ini kemudian apa yang artinya sebagai respon dari yang tadi Bapak sampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah ini, seperti apa kemudian MTI melakukan sosialisasi tersebut kepada masyarakat ini, khususnya masyarakat pengguna transportasi, Pak? Jadi kami sebenarnya dari seluruh MTI yang ada di Indonesia melalui juga pusat maupun di provinsi di Indonesia yang sudah ada pengurusnya, tetap menyalurkan atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang memang harus dipatuhi, baik itu oleh masyarakat maupun oleh penyedia jasa transportasi. Tentu dalam kesempatan ini kita semua harus bisa mencari hikmahnya bagaimana untuk memulai melakukan suatu efisiensi ataupun efektivitas daripada perjalanan. Selama ini mungkin kita perlu melakukan evaluasi kembali terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Perjalanan mungkin yang tidak perlu kita lakukan, ini bisa kita kurangi di saat-saat seperti ini. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa harus menggunakan jasa transportasi langsung. Ini mungkin bisa berubah dengan adanya sekarang wabah pandemi COVID-19 ini. Hal-hal positif yang bisa kita petik dari hal ini. Iya, baik. Pak Madirai, kalau seperti itu kondisinya,
Apa yang sudah Bapak koordinasikan? Artinya kalaupun di lingkup pemerintah daerah, kabupaten, kota ya, artinya apakah kebijakan yang termasuk tadi yang masalah mudik, ini apakah sudah memang sudah baik, ataukah memang masih ada hal yang memang masih harus diintensifkan lagi demi untuk mencegah atau memutus mata rantai COVID-19 itu sendiri, Pak? Dari MTI sendiri, apa yang kemudian melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah? Ya, jadi kami dari MTI selalu melihat perkembangannya tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa hal-hal mana yang perlu dipertegas kembali apabila ada kebijakan-kebijakan yang mungkin di dalam penerjemahannya di dalam masyarakat ini masih kelihatan ragu-ragu ataupun masih samar-samar. Nah, ini yang perlu pemerintah pertegas. Adanya dikotomi antara mudik dan pulang kampung ini yang selalu menjadi perdebatan, tentu harus dipertegas. Kemudian muncul adanya relaksasi terhadap pembukaan kembali operasional transportasi baik darat, laut maupun udara di dalam masa pelarangan mudik ini, yang sebagian masyarakat juga mempertanyakan apakah ini diizinkan mudik atau tidak. Namun Gus juga sudah mengatakan bahwa tetap mudik itu dilarang. Hanya pemerintah dalam hal ini menyiapkan transportasi untuk keperluan terbatas sebagaimana yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam SE nomor 4 tahun 2020 tersebut. Tentu kita juga seluruhnya tidak harus bisa mencari celah sekecil apapun dalam rangka untuk bisa melakukan transportasi sebagaimana layaknya sebelum adanya pandemi. Jadi sebaiknya kita semua bisa menahan diri untuk sementara waktu agar pandemi ini segera bisa berakhir. Baik, Astungkara akan segera berakhir, Pak ya, artinya untuk moda transportasi akan kembali pulih, kemudian MTI juga bisa melakukan program-programnya seperti apa yang sudah kemudian ingin diharapkan dari MTI itu sendiri. Baik, Pak Madera, ini terakhir, apa yang sudah dilakukan oleh MTI, artinya langkah konkret seperti apa yang sudah MTI lakukan ini untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19, Pak? Silakan. Ya, ada beberapa hal-hal yang mungkin sifatnya tidak langsung di lapangan, ya seperti katakanlah mungkin ada yang bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Namun MTI mengambil sikap dalam rangka memberikan pandangan strategis kepada pemerintah apabila ada pengecualian yang diberikan, terutama pada daerah yang ditetapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini tentu cara pemuatan di dalam kendaraan, ini kan masih ada yang mungkin kendaraan yang melintas, cara pemuatannya harus dipatuhi agar terjadinya physical distancing. Inilah MTI memberikan masukan-masukan. Kemudian juga melakukan diskusi-diskusi secara online menggunakan media-media yang ada, kemudian memanfaatkan media sosial, berdiskusi di antara sesama pengurus ataupun pihak-pihak yang terkait untuk memberikan masukan-masukan konkret kepada pemerintah yang langsung terkait dengan operasional transportasi. Yang kita harapkan bahwa tentu transportasi ini jangan sampai menjadi bagian yang wadah untuk terjadinya transmisi penyakit ini terjadi di dalam kendaraan. Ini yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Madera Iridarto, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang-bincang bersama kami, memberikan juga sekaligus sosialisasi harapan baik kepada pemerintah, masyarakat, pengguna transportasi, bagaimana sebetulnya atau apa yang dilakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Baik, pemirsa, demikianlah Bisnis Bali News bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Imadi Iridarto, dalam dinamika transportasi saat wabah COVID-19. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.